Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah selalu mendapat ridho Allah, kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita dapatkan syukurinya dan dapat membawa hidup ini menjadi orang yang insya Allah mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan teratur dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang saya selalu mengatakan telaten, sabar, tidak mudah tersinggung, ya. Ini sifat-sifat Nabi yang sangat mulia, sehingga ketika kita berbicara tentang sifat Nabi dan kemudian dikembalikan kepada kita, ini sebenarnya kita amat jauh, ya. Amat jauh. Kita itu lebih mendahulukan emosi, ya. Tapi Rasul karena dia uswatun hasanah yang terbimbing terus oleh Allah, maka tidak pernah menyampaikan hal-hal yang menyakitkan orang. Saya sangat kagum terhadap hadis pengakuan seorang sahabat, ya. Ketika jamaah sholat, itu ada sahabat yang bersin wahid, lalu sahabat sebelahnya mengucapkan yarhamukallah, ya. Apa yang terjadi? Jamaah walaupun tetap sholat ini dalam keadaan ribut, ya. Dalam arti menurut saya menjadi tidak tumanina lagi, karena sampai-sampai para sahabat ini menepuk-nepuk pahanya masing-masing, mengingatkan kepada seorang sahabat yang bicara ketika sholat, yaitu membaca yarhamukallah. Sahabat tadi sampai mengatakan, kalau saya bahasakan, saya astaghfirullahalazim, kenapa orang kok pada marah pada saya? Itu matanya melototi saya, salah saya apa, kan itu. Nah, setelah saya sholat, sahabat tidak ada yang komentar. Tapi bareng sudah selesai, sahabat yang tadi ngomong tadi itu dirangkul oleh Rasul, ya. Rasul hanya bersabda amat sangat santun dan datar. Apa sabda beliau? Orang sholat itu tidak boleh bicara kecuali tasbih dan tahmid yang ada pada bacaan sholat. Artinya apa? Menegurnya sangat halus, ya. Sampai-sampai sahabat ini berkata, demi Allah, aku belum melihat seorang guru dari dulu sampai sekarang dan bahkan mungkin sampai akan datang yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memarahi, dia tidak mengeluarkan kalimat keras kepada saya. Ini yang sekali lagi saya selalu menyampaikan hal ini kepada mahasiswa dulu ketika saya masih aktif.
Tapi saya juga mengakui saya tidak bisa berbuat seperti itu. Karena itu barangkali sifat khusus dari Rasul. Kalau Anda tidak diingatkan dengan keras, maka Anda tidak akan tahu. Berbeda dengan para sahabat. Inilah yang saya katakan sangat telaten, tidak emosi, ya. Dulu pernah saya sampaikan hadisnya, ketika mendapat laporan dari utusannya bahwa kelompok Dausi itu sudah menentang Nabi karena tidak mau lagi membayar zakat. Sahabat yang diutus ini minta kepada Nabi, mbok yao didoakan untuk dilaknati kelompok Dausi itu. Karena apa? Sudah menyepelekan panjenengan. Ya. Kami atas nama panjenengan untuk mengambil zakat, mereka tidak ada yang peduli. Doakan agar dikutuk, dilaknat. Apa yang terjadi? Nabi memang berdoa, tapi doanya luar biasa. Ya Allah, berilah petunjuk kelompok Dausi, ya. Dan datangkanlah mereka kepada kami. Nah ini doanya. Padahal diminta suruh melaknat. Sekali lagi uswatun hasanah kita memang luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, saya sedang berbicara tentang doa, ya. Tetapi saya juga sudah nyinggung, sebelum berdoa ada hal-hal yang harus dilakukan secara fisik, secara lahiriah. Ketika pada zaman pandemi seperti ini, dulu sudah saya terangkan, yang pertama apa? Tidak mendatangi daerah yang sedang kena wabah. Ya. Ini pesan Nabi 15 abad yang lalu. Tidak mendatangi daerah yang kena wabah. Sementara orang yang di daerah wabah tidak boleh keluar. Sabda ini tidak mungkin disampaikan kalau bukan karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu bukan dokter, ya. Rasul beda tugasnya. Kemudian yang kedua apa? Banyak atau sering membaca Al-Quran. Banyak atau sering membaca Al-Quran. Dan saya berkali-kali mengatakan, kalau membaca Al-Quran ini jangan dibatin, dilafalkan, ya, dilafalkan. Jangan hanya sekedar umik-umik. Nah, saya menjadi yakin lagi ketika panjenengan mungkin juga menerima WA dari Agim, ya, yang juga kena terdampak corona, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik, kata beliau. Apa? Ketika saya sedang membaca Al-Quran, datanglah dokter kepada saya. Apa kata dokter, kata Hakim? Bacalah dengan suara keras, ya. Jangan hanya diumik-umik gitu. Kenapa dok? Ada apa? Harus baca suara keras. Karena orang yang membaca suara keras itu punya frekuensi lebih tinggi daripada frekuensi corona. Sampai seperti itu. Ya, ini hoax atau tidak, wallahu a'lam. Ya. Corona ini memiliki frekuensi hanya 5,5. Artinya ketika badan kita itu punya frekuensi yang lebih dari itu, kata dokter, insya Allah yang namanya COVID
tidak akan bertahan lama. Sampai diuraikan oleh hakim, ya. Kalau oleh dokter, oleh makanan, makan yang dimakan. Kalau hakim karena dasar keagamaan, yang penting membuat hati ini tenang. Kapan? Ketika tenang, banyak menyebut Allah, ya, zikir. Ini apalagi jangan mudah marah, apalagi senang memperhatikan orang, apalagi banyak sedekah, banyak sekali lah yang membuat hati itu menjadi gembira. Karena pertama kali muncul corona sudah dikatakan belum ditemukan obatnya kecuali daya tahan tubuh. Nah ini kata dokter, bukan kata Ustadz Dailami, ya. Jadi kita itu diperintahkan oleh dokter untuk membuat daya tahan tubuh. Karena itu nasihatnya apa? Makan yang enak, tidak usah mahal-mahal tapi bergizi tinggi. Apa? Minum vitamin C, olahraga setengah jam, ya, olahraga setengah jam sesuai dengan jenjangnya. Jadi ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah oleh karena itu sekarang panjenengan lihat harga yang dikehendaki oleh dokter ini melambungnya luar biasa. Ini satu hal. Jadi sering membaca Al-Quran. Karena saya mengatakan begitu berdasarkan hadis. Fa'inaha ahdaha barokah. Siapa yang membaca Al-Quran itu mendapatkan berkah. Watarkaha hasroh. Ketika kita tidak lagi pernah membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kerugian. Wala yastati'uha al-batlah. Kata sabda Rasul dikatakan al-batlah itu diterjemah racun, ya, sihir. Sihir itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga dulu sudah saya katakan, berusaha untuk menjadikan tubuh ini sehat, ya, kuat dengan mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang berkhasiat tinggi atau bergizi tinggi, serta berolahraga sesuai dengan jenjangnya dan menjaga kesehatan hidup bersih, sehat dan suci. Dulu sudah saya katakan, hadis sudah saya sampaikan, yakni hadis al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khairun, baik yang lemah maupun yang kuat baik, karena sama-sama memiliki keimanan. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Itu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, jangan kamu menyerah, jangan kamu menjadi lemah. Nah dulu sudah saya katakan, kapan orang menjadi lemah? Kalau kita sering mengucap negatif talk katanya. Menurut ilmu psikologi bukan negatif talk yang diminta, tetapi positif talk. Salah satu contoh negatif talk,
apa nyong bisa ya. Nah gitu loh. Itu sudah negatif, perasaan kita sudah down. Tapi kalau insya Allah saya bisa, maka muncul semangat. Ini luar biasa. Kajian-kajian psikologi dikaitkan dengan agama, masya Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz. Kamu jangan melemah. Ya. Belum apa-apa sudah nyong mundur baiklah, nyong ora baiklah. Tidak. Karena apa? Kita diminta oleh Allah wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalimatnya ikhlas, serius. Nah ini serius. Ini dulu lah. Sekarang saya sampaikan karena ada sabda Nabi yang berkaitan dengan makanan, ya, dengan makanan. Dokter kan menasihati akan makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang tentang hal makanan yang tinggi khasiatnya, Nabi menyebut bahwa madu, habatus sauda, air zam-zam, dan kurma Madinah adalah obat. Allah sendiri dalam surat An-Nahl menegaskan bahwa dalam madu itu ada obat. Jadi saya baca dalam hadis ini yang sangat berkhasiat bagi kehidupan manusia. Yang pertama madu, yang kedua habatus sauda, yang ketiga air zam-zam, dan keempat kurma. Memang disebut kurma Madinah, ya, yang kita sebut nama kurma ajwa. Itu tumbuh di daerah bebatuan, hanya ada di daerah Aliyah di Madinah. Walau alam tempatnya di mana disebut. Kemudian yang kelima, ada satu lagi yang sekarang sedang populer, yaitu kayu India, alkis. Sekarang sedang dicari orang. Dalam kayu India itu dikatakan ada 7 penolak penyakit, ya. Sabda Nabi, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Salah satu diantaranya adalah radang paru-paru dan tenggorokan. Sehingga kita baca WA ini kepada orang yang sedang isolasi itu disarankan tolong minum Al-Qist Al-Hindi, ya. Tolong dengan berdoa, tetap semangat, dan minum Al-Qist Al-Hindi. Nah, saya tidak tahu di sini ada apa enggak, walau a'lam, ya. Ini juraganya herbal kan Mas Amrullah, ya. Ada apa tidak, walau a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentang madu. Summa kuli min kulit samaroti fasluki subula robiki zulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaun linnas. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mau berpikir. Di sini ada kajian bahasanya, ya. Yang namanya
Lebah itu kan tidak makan buah-buahan, ya. Tetapi di sini dikatakan kepada lebah suruh makan buah-buahan. Ini namanya ada yang namanya majazi. Seperti ketika panjenengan ngomong, ibunya lagi ngapasi, gawe aki menanak nasi. Padahal yang ditanak, yang dibuat bukan nasi, sedang menanak beras. Nah, itu sama dengan ini, kata Quraisy Shihab. Jadi sekali lagi, ada madu, hanya berbeda pendapat. Apakah semua madu itu menjadi obat? Ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ibnu Ashur, demikian tulis M. Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 287 mengisyaratkan bahwa madu bukanlah obat semua penyakit. Bukan obat semua penyakit. Ini cara menganalisanya. Hal ini ditengarai dengan firman Allah yang berbunyi, dalam madu terdapat penyembuhan bagi manusia. Nah, Quraisy Shihab lebih dalam lagi. Jangan terjebak. Karena apa? Ada penyakit yang tidak boleh makan madu. Orang diabetes misalnya harus pikir panjang untuk minum madu. Ini kata dia. Ini. Selanjutnya dalam hal yang sama, Quraisy Shihab menulis bahwa madu mengandung dalam porsi yang besar unsur glukosa dan perventos, yaitu semacam zat gula yang sangat mudah dicerna. Ilmu kedokteran modern menyimpulkan bahwa glukosa sangat berguna bagi proses penyembuhan berbagai jenis penyakit melalui injeksi atau dengan perantaraan mulut yang berfungsi sebagai penguat. Di samping itu, madu juga memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi, terutama vitamin B kompleks. Ini. Segala madu, ya, ini luar biasa ciptaan Allah yang satu ini, ya, yang kadang-kadang kita itu tidak berpikir, tetapi setelah diolah oleh orang-orang yang punya ilmu tentang itu, luar biasa. At-Tabari ini terkenal sekali tafsirnya, ya, nama lengkapnya Ibnu Jarir, ya. At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Jadi wafatnya abad ketiga, menulis sebuah tafsir yang kemudian sering disebut tafsir At-Tabari. Aslinya namanya Tafsir Al-Jami' Al-Bayan At-Tafil Ayil Quran, yang lebih populer dengan sebutan Tafsir At-Tabari. Pada juz 8 halaman 166 menukil sebuah asar dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, obat itu ada dua. Obat itu ada dua, yakni madu untuk semua penyakit. Ini kata Ibnu Abbas, ya, tapi kata ilmuwan tadi tidak, ya, tidak semua penyakit bisa diobati dengan madu, ya. Mana yang betul saya katakan wallahu a'lam. Tapi kalau panjenengan nuwun sewu jatuh kemudian lecet kulitnya dileleti madu, itu insya Allah sembuh. Ini, ya, bukan obat merah, madu dileletkan saja, itu cepat sembuh sekali. Bahwa dia berkata obat itu ada dua, yakni madu untuk semua penyakit, dan yang kedua Al-Quran buat mengobati penyakit yang berada dalam hati. Mafis sudur.
Ya. Nah, kalau kita bicara penyakit, awalnya kan dari hati. Ya. Awalnya dari hati. Badan rekes sedikit kemudian mengatakan nyong lara. Itu nanti jadi akan sakit. Bismillah, insya Allah tidak, semangat lagi. Nah, inilah yang luar biasa. Jadi menurut Ibnu Abbas, obat ada dua. Yang pertama madu, dan yang kedua adalah Al-Quran. Kenapa saya melalui RRI itu selalu saja mengingatkan kepada jamaah, ya, opo kowe wis maca Quran. Saya selalu mengatakan begitu. Karena apa? Kita berdialog dengan Allah, ya. Kita itu bicara nuwun sewu, ya, umik-umik dalam hati ketika malam itu dengan Allah. Kenapa saya selalu mengatakan bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sudah saya katakan, kalau kamu mencintai Allah mesti mencintai kalamnya. Kalau Anda benci kepada kalamnya, maka benci kepada yang berkalam itu. Ini mohon maaf, sampean panjenengan ora seneng karo seseorang, maka nyanyian apapun yang baik kamu nggak akan senang. Tetapi kalau dia sudah senang kepada orangnya, nyanyi apa saja dikatakan hebat. Ini tentang baca Al-Quran. Saya sudah mengajari, apa panjenengan sudah praktek atau belum, monggo. 10 ayat ba'da subuh, 10 ayat ba'da sholat maghrib. Coba dipraktekkan. 1 hari 20 ayat, 1 bulan 600 ayat, 1 tahun 6.000 ayat. Berarti selesai dari Alif Lam sampai Qul A'udzu birabbin nas. Ini monggo. Tentang madu dapat menjadi obat, Al-Bukhari pada kitab At-Tib, ya, hadis nomor 5684, dan pada bab Dawail Mabtun hadis nomor 5716 dari jalan Abu Sa'id telah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Sa'id anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yastaqi babnahu faqala asqihi asalan summa ata asaniya faqala asqihi asalan summa atahu faqala fa'altu faqala sadaqallah wa kadzaba batnu akhika askihi asalan fasaqahu fabaro'a. Dari Abu Sa'id bahwasanya pernah datang seorang laki-laki menghadap Nabi mengadukan bahwa saudara laki-lakinya sakit perut, ya. Nabi waktu itu bersabda, minumlah madu. Kemudian datang lagi untuk kedua kalinya, masih melapor kalau belum sembuh. Nabi pun bersabda, minumlah madu. Kemudian datang lagi seraya berkata, aku telah lakukan hal tersebut, tetapi belum juga sembuh. Nabi bersabda ketiga kalinya, maha benar Allah dan perut saudaramu yang bohong, ya. Nabi malah bersabda seperti itu, maha benar Allah dan perut saudara laki-laki itu yang berdusta. Minumlah madu. Lalu ia pun meminuminya dan akhirnya saudara laki-lakinya sembuh. Ini kita ambil dari tip An-Nabawi juga seperti itu, ya. Saya ambil dari Bukhari, ya.
dari Bukhari. Ada namanya kitab penyakit, yang kedua kitab pengobatan, at-tib, lengkap sekali. Ini yang dikembangkan oleh teman-teman kita ya. Nah kadang-kadang kita ini terlalu rasional ya, sehingga nuhun sewu nyurmat dan ora percaya begitu ya, karena saking rasionalnya. Dan teman-teman kita tidak ya. Jadi sekali lagi ini madu. Untuk yang kedua karena sudah siang, ini tentang kurma Medina ya, tentang kurma Medina. Rasulullah bersabda seperti diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Aisyah pada kitab As-Sribah hadis nomor 156 dalam kurung 2047 menyatakan, Ana Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil ajwatil aliyah syifa au inaha tirbaq awalal bukrah. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kurma ajwa, jenis kurma yang baik tumbuh di dusun aliyah. Jadi di Arab sana, di Madinah ada namanya desa aliyah, desa yang terdiri dari bebatuan, tapi luar biasa kurma bisa tumbuh di situ. Kurmanya kemudian disebut kurma aliyah, kurma ajwa, karena itu disenangi oleh Nabi. Mengandung obat atau dia adalah penawar racun di pagi hari. Pagi hari kita mengkonsumsi, sekarang ini hampir semuanya mengkonsumsi ya. Kenapa sekarang kurma tidak menjadi hal yang aneh oleh masyarakat Indonesia? Kalau dulu kita makan kurma kan hanya puasa ya. Sekarang tidak. Karena apa? Ternyata ada sabda Nabi yang menyatakan seperti itu, penawar racun di pagi hari. Masih menurut hadis riwayat Muslim pada kitab dan bab yang sama, hadis nomor 154 dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sabda Nabi? Man akala sab'a samaratin mimma baina labaitaha khina yusbiha lam yadurruhu summa hatta yumsiya. Barang siapa memakan 7 butir kurma yang tumbuh di antara bebatuan hitam di Madinah pada pagi hari, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang. Ini sabda Nabi. Al-Bukhari dari jalan Aisyah pada kitab At-Tib hadis nomor 5689 telah merekomendasikan untuk mengkonsumsi talbiyah ya. Oh maaf bukan talbiyah, talbinah ya. Ada talbiyah, ada talbinah. Apa talbinah? Yakni kurma yang dicampur dengan tepung gandum, karena dapat menyembuhkan hati yang sakit dan menghilangkan kesedihan. Hadis riwayat Bukhari tersebut berbunyi, Ana Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat ta'muru bitalbin lil marwiti walil mahzuni alal halik wa kana taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna talbiyata tujimmu fu'adal maridi wa tadhhiba bi ba'dil huzni. Dari Aisyah bahwa dia memerintahkan untuk mengkonsumsi talbinah, adonan yang dibuat dari gandum dan buah kurma, untuk orang yang sakit dan orang yang sedih karena musibah yang menimpanya.
Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya talbinah itu dapat menyembuhkan hati yang sakit dan dapat menghilangkan kesedihan. Jadi caranya ibu-ibu kita sudah pada pinter sekarang ya. Caranya bagaimana? Kurma 7 butir, kalau sore dicor air panas ya. Kalau pagi kemudian di blender dicampuri tepung, yang di toko sekarang sudah ada tepungnya itu, dan kita konsumsi, minum, namanya talbinah. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menyampaikan ketika ada seminar kedokteran, saya masih aktif, tolong sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan kesehatan diteliti ya, diteliti, karena orang sekarang apa-apa penelitian, apa-apa penelitian. Nah kalau kita terlambat tidak bisa meneliti ya nuwun sewu. Nah yang sudah diteliti itu adalah air susu, itu sudah diteliti itu. Oleh karena itu apa dikatakan, kalau begitu lahir lalu bayi itu menetek ibunya, itu adalah diberi imunisasi oleh Allah melalui air susu yang pertama kali mengalir. Ini luar biasa, ini penelitian ya. Nah ini sudah diteliti apa tidak, kita masalahnya bukan diteliti atau tidak, tinggal percaya apa tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada talbinah, sekarang sudah mulai populer sekali. 1 gelas talbinah ya 7 butir ajwa campur tepung gandum ya, diudek, dimakan, dan itu vitaminnya luar biasa. Berpuasa dengan itu sudah cukup ya. Ibu dan bapak sekalian, itulah kajian kali ini, baru sampai dengan kurma yang dikatakan menurut Rasul ada khasiatnya. Nah, menurut dokter pasti mengandung gizi yang tinggi. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu insya Allah hari Selasa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian ini sebenarnya sudah selesai, sudah bukunya sudah jadi ya. Kemarin rasan-rasan takmir mohon untuk dijadikan buku ya. Tapi saya orang yang biasa terus terang, untuk membuat dan menerbitkan sebuah buku ini ongkosnya mahal. Nah, saya katakan kalau takmir mau mensponsori ya monggo ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya takmir saya pesan 100 ya. Kalau buku ini bisa dicetak sampai 200 itu baru bisa bayar. Baru bisa bayar. Kalau belum sampai 200 ya belum bisa bayar. Nah, kenapa saya terang-terangan begitu? Karena pernah ada orang pesan buku nggak kepalang tanggung, 260 buku, setelah jadi nggak diambil. Jadi pengalaman itulah yang menjadi saya belajar. Maka alhamdulillah ya, buku belajar sholat yang cetakan kedua itu difasilitasi oleh orang lain. Yang pertama juga difasilitasi. Dan alhamdulillah sekarang belajar sholat jilid 2 terbitan kedua pun di rumah sudah habis, sudah alhamdulillah ya. Sangat diminati. Saya hanya berdoa mudah-mudahan manfaat. Yang kedua, saya sebagai penulisnya mohon didoakan untuk tetap sehat dan ikhlas
ya. Sehat dan ikhlas ya. Menyusun karya seperti ini mohon maaf Pak, yang namanya rumah saya itu berantakan, kamar kerja saya, dan tidak ada yang berani menutup kitab. Pembantu nggak boleh, budelami juga nggak boleh, menyingkirkan saja nggak boleh ya. Jadi sekali lagi selalu diingatkan, kadang-kadang sampai jam 12 malam tidak sadar, bahkan pernah sampai setengah 2 karena meneliti, mencari hadis ya, kamus, mu'jam dan lain sebagainya. Jadi saya minta didoakan saya sehat, mampu dan ikhlas ya. Ikhlas ini yang sangat penting, keikhlasan ini yang mendasari. Nah, mudah-mudahan cita-cita bersama takmir bisa terwujud ya. Nanti ketika takmir yang mensponsori, maka akan ada kerjasama dengan takmir Masjid Baitussalam, kan begitu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.